Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita yang menyaksikan ini ataupun ya dalam proses belajar mengajar ya, tepatnya kita masih masuk di mata kuliah jaringan komputer 2. Nah, sebelumnya sudah saya buat simulasi di JNS3. Kali ini saya akan mencoba langsung ke alatnya, yaitu menggunakan media routerbot ya. Oke, saya ingin memperkenalkan alatnya kepada kita. Nanti ini yang mau kita konfigurasi, di mana konfigurasi yang kita lakukan sebelumnya di JNS3, maka nanti sama halnya di sini. Di sini nanti saya akan memperkenalkan alatnya sampai dengan menghubungkannya dengan ke sistem operasi kita, ke laptop kita, sampai dengan tahap konfigurasinya. Oke, baik. Ini adalah routerbot ya. Di mana routerbot ini ya memiliki Ethernet sebanyak 1 2 3 4 5 ya. Kemudian ini adalah adaptor. Nih chargernya ya, adaptor ini biasanya 12 volt ya. Kemudian ini adalah kabel UTP. Jadi sebenarnya kita butuh media ya, routerbot, chargernya bawaan. Jadi jangan salah ya, chargernya harus bawaan ini, routerbotnya ini. Kemudian di sini ada tulisan Mikrotik routerbot ya. Oke, baik. Ini sekarang terhubung dengan laptop saya. Ini laptop ini ya. Nah, ini dia. Jadi kabel UTV ini kita hubungkan ke laptop nih seperti ini. Kemudian yang kabel dari laptop kita hubungkan ke Ether 2. Boleh nggak ke Ether 3? Boleh. Boleh nggak ke Ether 4? Boleh. Ke Ether 1 boleh nggak? Boleh ya. Boleh semua. Tetapi ya, kita coba hubungkan ke Ether 2. Nanti yang dari yang dari internet, dari modem, dari IndiHome ya, ataupun dari ISP kita hubungkan ke Ether 1. Ini saya hubungkan ke Ether 1. Kemudian coba diperhatikan lampunya. Apabila lampunya sudah menyala seperti ini, yaitu 1 dan 2, berarti sudah terhubung. Kabel tidak ada masalah. Pemasangan kabel oke ya. Sekarang saya periksa dulu ke laptop saya. Oke, sekarang kita periksa di laptop kita ya. Saya scan dulu. Jadi saya di sini menggunakan aplikasi Winbox ya untuk meremotnya. Tadi sudah hidup yaitu Ether 1 dengan Ether 2 ya. Kita coba dulu masuk di sini. Ya, ini aplikasi yang ini dia ya. Oke. Ini aplikasinya ya, aplikasi Winbox. Saya scan dulu. Di sini untuk menyekannya itu menggunakan yang ini ya. Tombol yang ini. Kita scan. Nah, di sini muncul alamat MAC address-nya, juga alamat IP default-nya. Jadi IP default Mikrotik ataupun routerbot Mikrotik ini 192.168.88.1. Kemudian juga tipenya juga di versinya, kemudian routerbot yaitu RB, yaitu jenis RB, kodenya 750 ya. Sekarang saya masuk melalui D4 ya, MAC address ini. Jadi kalau kita menggunakan MAC address tanpa menggunakan alamat IP gitu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan alamat IP, maka kita harus sesuaikan alamat IP-nya di sini gitu ya. Kita cek dulu di sini. Kita periksa alamat IP-nya misalnya, kemudian Ethernet. Oh, sorry.
Wih, ada masalah nih ya. Pokoknya kalau misalnya kita mau buat alamat IP, berarti kita masukkan alamat IP-nya di dalam Ethernet ini ya. Nah, saya coba scan dulu. Ini saya scan. Setelah masuk seperti ini, langsung ada keterangan di list ini ya. Maka kita pilih dulu D4, C4, D3, 16 ya. Maksudnya di sini ini berbeda ya. MAC address itu berbeda, setiap portnya itu berbeda. Ini kebetulan saya pasangkan di Ethernet 2, maka inilah MAC addressnya gitu. Dan saya klik ya, diklik dia ya, diklik ininya, diklik nih, kemudian connect. Biasa ya, loginnya itu admin, kemudian passwordnya itu dikosongkan, kemudian connect. Nah, sama halnya juga kita menggunakan yang virtual ya, akan ada info seperti ini. Juga kalau melalui terminal pun sebenarnya setelah kita reset ada informasi seperti ini ya. The following default configuration has been installed on your router ya. Router mode 1 port is protected by firewall and enable DHCP client. Kemudian Ethernet interface except 1 for Ether 1. Nah, di sini juga dijelasin gitu ya. Kemudian port 1 ya telah dilindungi menggunakan firewall dan DHCP client sudah diaktifkan. Kemudian Ethernet ataupun interface Ethernet yaitu yang pertama yaitu untuk WAN yaitu adalah port 1 ya. Exit 1 phone Ether 1. Jadi Ether 1 itu memang lazimnya adalah untuk ya, maksudnya dari ISP-nya dia langsung ke Ether 1 gitu ya. Tadi yang saya tunjukkan tadi dimana kita memasangkan kabel Ethernet-nya itu tadi yang dari ISP ke Ether 1 dan yang ke yang lainnya misalnya 2, 3, 4 boleh menggunakan ke LAN. Nah, itu dia ya. Kemudian di sini you can click on source script to see the access command, the usage and the remove this default configuration. To remove this default configuration, click on remove configuration or click on OK to continue. Jadi di sini juga diberitahu kepada kita bahwasanya kalau misalnya kita ingin untuk menunjukkan scriptnya, di sini kita tekan show script kan. Kemudian kalau misalnya kita ingin membuang seluruh konfigurasi yang ada ya, maka kita tekan yang namanya remove configuration. Artinya kita melakukan konfigurasi mulai dari awal gitu ya. Kemudian kalau kalau kamu tidak mau, klik saja OK. Jadi maksudnya nanti konfigurasi yang IP 192 ya, 168.88.1/24 itu nanti nggak akan hilang gitu kalau misalnya kita klikkan OK gitu ya. Boleh kita OK kan ya. Kita oke kan, nanti kita hapus saja lah satu-satu gitu ya. Gak usah kita buat aja konfigurasi kita sendiri. Ini kita oke kan dulu ya. Kalau misalnya nanti mau kita konfigurasi awal bisa ya. Ini kita oke kan aja ya. Kalau mau di remove seluruhnya di remove. Tapi ini saya oke kan dulu ya, nggak ada masalah itu. Oke, baik seperti ini. Ini saya enter aja. Nah, kemudian ya saya close dulu ini, balik saya buka kembali ya. Ini kalau Anda perhatikan di sini internet tidak connect ya, internet tidak connect. Kemudian ini saya lakukan lagi connect. Selanjutnya kita masukkan alamat IP, bisa kita menggunakan terminal ya. Saya coba menggunakan terminal aja supaya ya. Ini saya masukkan perintah interface print. Jadi interface print itu di sini adalah yang aktif itu adalah Ether 1, kemudian juga Ether 2 ya, karena itu yang kita hubungkan ya. Nah, di sini kita akan memasukkan alamat IP-nya seperti ini ya. Kayaknya kita buat dulu seperti ini, interface. Kita buat mulai dari awal ya. System identity set name. Nah, misalnya kita masukkan SID router misalnya.
Maka sudah berubah. Kemudian interface print. Nah, ini dia ya. Yang ini kita ubah enter1 ini menjadi public karena dia dari ASP ya. Interface set name, kemudian public, kemudian kita buat namanya itu adalah numbernya adalah 0 ya, karena di sini flagnya itu adalah 0 ya. Kemudian yang enter2 itu nanti kita cetak dulu apakah sudah berubah. Di sini sudah berubah ya, yang R yang ini. Kemudian yang ini kita ubah lagi yang RS ini, yang enter2 ini ya. IP apa namanya, interface set name, kemudian lokal, kemudian numbernya adalah 0 yang ini ya, 0. Kemudian interface print. Nah, di sini ada lokal, ada public ya. Sekarang yang terhubung ke Ether2 ini kita hubungkan dulu ke alamat IP kita ya. Kita buat dulu alamat dari Ether2 itu nanti keluar alamat IP ya, IP lokal. Kita buat alamat IP-nya, IP address address ya kan. Misalnya saya buat di sini 200.200.200.1/24. Kemudian interface-nya adalah lokal. Ya. Kemudian enter. Maka alamat tersebut sudah masuk, IP address print. Maka ini dia. 1/200.200.200/1/24 gitu ya. Nah, selanjutnya yang public itu kita lakukan DHCP. Ini dia sudah langsung DHCP ya. Tidak ya. Misalnya gini, kita hapus misalnya IP address misalnya kan, remove. Ini saya remove dulu. Kemudian IP address remove. Kemudian nama indeksnya, nomor indeksnya adalah 1. Enter. IP address print. Maka sekarang sudah hilang dia tadi yang 199. Maksudnya saya buat bagaimana cara memasukkan ini supaya dia DHCP. Dari ASP-nya itu kita masukkan perintah IP ya kan, DHCP client, kemudian add interface. Interface-nya itu adalah public, kemudian disable no. Nah, itu dia ya. Oke. Kemudian IP DHCP client, berarti tadi udah ada itu IP DHCP client print. Nah, ini sudah ada ya, ada 100 tadi. Maka dia secara otomatis masuk IP address print. Kita lihat alamatnya apakah sudah masuk. Ternyata di sini belum masuk, tetapi di sini sudah terikat gitu ya. Yes ya, boundnya itu adalah yes, terikat. Kemudian alamatnya itu 100 gitu. Oke, kemudian coba kita masukkan dulu ping 200.200.1 sudah connect. Kemudian kita pingkan ke IP routernya ya, ping 199.199.199.1. Di sini belum terhubung. Kemudian coba kita masukkan dulu di alamat yang 199 tadi. Ini harusnya memang masuk ya. Coba kita dulu cek pakai GUI. Jadi kalau di Winbox itu sebenarnya kita lebih mudah melakukan konfigurasi. Kalau misalnya tidak bisa pakai terminal, kita cek dulu pakai GUI seperti ini ya. DHCP client sudah oke, ini sudah bound. Ini ya. Ini kita hapus dulu. Kemudian kita masukkan tambah public ya. Kemudian apply. Kita oke. Kemudian kita lihat di sini sama juga alamatnya, dapat juga 100. Kemudian kita cek di sini apakah sudah bertambah. Oke, kita lihat di sini bertambah ya. Di sini ada bertambah 199.100. Hanya dia tadi yang sudah kita bound tadi.
Otomatis berarti setelah kita sudah masuk di sini daftar ini 199.199.100/24, kemudian ini kita pingkan dari sini ya, ping 199.1, seharusnya harus connect. Oke, berhasil ya. Jadi sudah berhasil sampai di sini. Oke. Selanjutnya kita cek ya, IP DNS print ya. IP DNS print. Nah, di sini pun sudah berhasil sebenarnya di sini. Kalau misalnya kita ping Google IP 88 IP firewall ya, NAT ya, add. Nah, ini konfigurasi. Oh, kita buat dulu di DHCP, maaf ya. IP, jadi nanti kita buat di DHCP, laptop kita ini mendapatkan alamat IP secara otomatis ya. Jadi IP yang 200 ini nanti memberikan secara DHCP kepada kliennya. Sama seperti yang ini dari SP. Jadi dari router kita ini tadi, nanti dari lokal ini ya, semua klien yang terhubung ke interface 2 maka mendapatkan alamat IP secara otomatis. IP DHCP server network address 200 0, ini broadcast per 24. Kemudian backslash salah ya, perintahnya salah. Oke, sebentar dulu, ini saya besarin dulu, saya hapus ya. Gateway ya, sama 200 titik 1. Kemudian DNS nya juga sama, DNS server 200 1. Oke, berhasil, nggak ada error ya. Kemudian kita buat setupnya, IP DHCP server setup ya, setup, enter. Kemudian yang mau kita DHCP-kan itu adalah interface lokal yang ini tadi ya. Jadi sesuai dengan tulisannya ya, kalau dia huruf besar awalnya huruf besar dibuat, enter. Oke, enter lagi, ada masalah nih. Ctrl C dulu, interface IP DHCP server. Kita buat dulu ininya ya, IP DNS set server, IP DNS set server. Kita buat ini 88, kemudian 8,44 hello yes. Kemudian IP DHCP server, kalau misalnya kita tidak tahu apa namanya perintahnya, kita tekan tab aja, sama kayak di terminal ya, sama kayak di menggunakan DNS3 ketika kita meremote menggunakan VirtualBox ya, atau kita menggunakan VirtualBox gitu ya. Jadi di sini langsung kita tekan tab, muncul dia misalnya apa yang mau kita pilih ya, misalnya setup. Nah, ini kita pilih setup. Interface adalah lokal. Error interface is sleep. Ini sleep dia, mohon maaf ya. Jadi di sini perintahnya di sini dibuat di sini sleep ya. Interface yang Ether 2 ini jadi sleep ya. Kita tak mau ini jadi sleep. Jadi ini ada perintahnya RS ya. Oke, kita lihat dulu di sini. Dia oke, sebentar. Interface list Ethernet. Ini coba kita klik 2 kali. Kemudian Ethernet. Ya, jadi di sini dia keadaan apa namanya?
Oke, kita cancel dulu. Oke, gini aja dulu. Kita coba dulu, lanjutkan dulu. Nanti kita cari kalau mau kita buat sendiri ya. Yang penting internetnya dulu connect ya. Nih, oke, sudah sampai di sini. Ini belum sampai connect ya. Kemudian kita masukkan sini IP DHCP apa namanya, AV firewall NAT add ya, chain src NAT, kemudian out interface-nya itu adalah public ya. Kemudian exchange-nya itu adalah masquerade. Nah, itu dia. Setelah itu kita masukkan alamat root-nya. Jadi kita root-kan dulu dia ya. IP root, kemudian IP root print dulu apa isinya yang di sini. Nah, di sini belum ada yang secara langsung masuk ke dalam ya. Jadi kita masukkan sini IP root-nya. IP ya. IP root add dst address 0.0.0.0 per 0. Nah, kemudian jadi destination address itu maksudnya banyaknya alamat IP nanti di internet, jadi diterjemahkan seperti ini. Jadi dibuat seperti ini tujuan alamatnya ini. Jadi nanti yang mewakili alamat IP ini sebenarnya yaitu cuma satu alamat yang dari ISP yang kita tembakkan ke public, ke internet. Jadi misalnya kita menggunakan internet, misalnya masuk ke rumah kita, sebenarnya cuma satu alamat IP yang kita gunakan, tetapi semua bisa mewakili, bisa digunakan untuk menggunakan internet. Misalnya kita klien-klien itu, atau misalnya kursi apa namanya, user ataupun pengguna di dalam tempat bekerja itu bisa menggunakan internet walaupun satu alamat IP. Dan inilah maksud daripada destination address yang di sini 0.00 per 0. Kemudian gateway-nya itu adalah jadi dia mengacu kepada yang ada di sini. Nah, oke ya. Oke, kemudian IP root print. Harusnya dia itu apa namanya? AS ya. Oh, di sini kayaknya ada dynamic ya. Di sini ada dynamic ya. Seharusnya kalau kita ping 199 ini masuk nih ya, berhasil. Ping 88 juga berhasil. Kalau ping google.com seharusnya pun sudah berhasil. Nah, jadi ini sudah connect internet dari sini. Sekarang kita coba dulu cek di sini. Di sini nggak berhasil ya, no internet access. Berarti ini harus kita sesuaikan alamat IP-nya ya. Jadi ini kita coba sesuaikan alamat IP-nya. Masuk kita ke sini, kemudian change adapter ya. Kemudian kita masukkan alamat IP-nya secara statis dulu, karena tadi tidak bisa menggunakan alamat secara apa namanya, secara DHCP. Kita buat secara statis dulu 200 200 200, kemudian saya buat misalnya 200 200 1. Gateway-nya pun sama ya, 200 apa, DNS-nya 200 1. Sebenarnya sampai di sini pun yang kita masukkan ini sudah berhasil, sudah bisa koneksi internet ya. Oke, kita coba dulu. Oke. Kalau tidak bisa nanti kita masukkan alamat yang ada di DNS Google-nya gitu. Sampai di sini sudah berhasil juga, di sini sudah status Ethernet, internet ya. Tetapi ini masih dalam keadaan apa namanya, keadaan dia statik ya, statik. Nah, ini dia. Kemudian kita coba buka CMD, kemudian IP config, maka di sini alamat IP-nya sudah ada ya. Ini dia. Nah, ini dia. Kemudian coba kita ping 199 ke gateway-nya 1. Nah, udah. Ini gateway ISP-nya. Kita ping lagi 199 100. Ini gateway routernya berhasil. Kemudian ping DNS-nya. DNS itu
ini gateway-nya ya. Nah, berhasil. Kemudian kita ping, yang terakhir adalah ping DNS Google 88, berhasil. Kemudian kita lakukan nama domainnya, ping google.com, seterusnya pun berhasil. Oke, sekarang sudah berhasil di sini. Jadi ini dia cara konfigurasi kalau misalnya kita sudah menggunakan alatnya ya, menggunakan medianya. Jadi selama ini kan kita menggunakan yang namanya simulator menggunakan JNS3 ya. Jadi ya, cara ini adalah yang harus Anda lakukan kalau misalnya Anda sudah memiliki device ini. Jadi device ini udah saya tunjukkan kemarin, udah saya tunjukkan tadi ya. Kalau misalnya di sini mau Anda lihat misalnya migrotik.co.id. Kalau misalnya Anda lihat di sini ya, misalnya sini RB ya 750. Jadi kalau Anda lihat produknya yang inilah dia. Jadi yang kita konfigurasi yang sekarang ini yang ini ya. Yang tipe biasa. Pokoknya fisiknya tadi sudah saya tunjukkan, ini dia. Jadi memang ini sangat laris sekali ya. Diskon 750, harganya 646 ya. Ini dia, inilah yang tadi, inilah yang kita konfigurasi ini. Jadi ini spesifikasinya. Nah ya, jadi itu dia mulai dari tahapan kita tadi memasukkan alamat secara kita masukkan alamat IP-nya, kemudian kita langsung konfigurasi menggunakan terminal ataupun menggunakan Winbox seperti ini ya. Kemudian sudah berhasil. Nah, kalau Anda cek lagi di sini ya, IP address print ya, inilah alamat IP. Apakah mengganggu alamat IP yang ini 192.168.1/24? Ini sebenarnya tidak mengganggu. Dia tipenya itu adalah bridge ya. Dijadikan sebagai bridge ya. Kemudian ini DHCP. Kemudian selanjutnya 200 ini adalah 1/24 gitu ya. 1/24, 200. Tapi ini masih keadaan tak dinamik gitu ya, karena di RS. Sekarang gini, interface print. Ini kita coba dulu buat interface-nya ini, misalnya yang 3, Ethernet 3 ini kita jadikan sebagai DHCP. Misalnya gini, interface set name. Nah, misalnya lokal ya, DHCP. Nah, ini kita buat lokal tetapi dia memberikan alamat secara dinamik ya, host control protocol ya. Kemudian name number. Kemudian kita buat 0 ya. 0 karena dia indeksnya 0. Berarti nanti kabelnya itu kita ambil, kita gantikan dari Ether 2 ya, kita copot dari Ether 2 kita pindahkan ke Ether 3. Gitulah logikanya ya. Ini kita set dulu di sini. Nanti kalau kita sudah copot kabelnya pasti mati. Jadi kita cek dulu sini, kita masukkan alamat IP-nya, interface print ya. Ini mau kita masukkan alamat IP secara dynamic, nanti kita set ya. IP address address ya. Misalnya kita masukkan sini 211.1.1/24. Interface-nya itu adalah itu tadi, yaitu lokal ya, DHCP. Nah, ini dia. Nah, itu dia. Kemudian IP DHCP server ya, network address. Kemudian 211.211.211.0 mulai dari broadcastnya per 24. Kemudian gateway-nya itu adalah sama dengan gateway-nya ya, 1, karena kita tadi buat awalnya 1/24, yaitu 1 prefix per 24 itu, sehingga gateway itu otomatis yaitu yang dibentuk nanti 211.211.211.1. Kalau misalkan Anda buat ujung adalah 3, maka itulah gateway-nya. Anda buat misalnya 4/24, maka itulah gateway-nya. Kemudian DNS juga kita serupakan ya, DNS server 211.211.211.1. Jadi kenapa dibuat DNS seperti ini ya, supaya klien itu tidak menggunakan alamat DNS yang lain-lain misalnya. Jadi semua itu terpusat ke router gitu. Jadi kalau misalnya DNS itu dirubah-rubah, sebenarnya itu mengganggu sebenarnya ya, mengganggu kecepatan internetnya.
Jadi supaya seragam, supaya diseragamkan semua, kita masukkan DNS servernya. Karena tadi sudah kita wakili di dalam DNS server itu menggunakan 888 kemudian sekian 844. Nah, itu dia ya. Selanjutnya kita masukkan ini juga ya. Supaya seragam, nanti di kliennya secara otomatis mendapatkan alamat ini, alamat DNS servernya. Oke, berhasil memasukkan alamat DHCP networknya. Kemudian coba kita IP DHCP server apa namanya, setup. Nah, ya. Nama interface-nya itu adalah yang ini, yaitu local DHCP. Kemudian kita enter. Error, DHCP interface local, interface is slack. Slack interface to run DHCP. Oh, tidak bisa juga ya. Oke, ini nggak bisa digunakan. Coba kita cek dari sini dulu, IP DHCP server secara apa? Ini dia. Ini kita hapus dulu yang ini. Kita langsung dari sini. Kalau pakai Winbox seperti ini dia tadi, yaitu IP DHCP server, kemudian DHCP setup. Kemudian kita pilih misalnya local DHCP. Next, interface is sleep. Nggak bisa ya. Kita coba dulu menggunakan yang kedua, yaitu lokal. Mungkin ini pun sama. Interface is sleep. Oke, baik. Tidak ada masalah ya. Kalau misalnya mau dijadikan DHCP, ini coba kita rubah juga supaya nanti dia tidak sleep ya. Ya. Nah, sekarang ini saya coba dulu ulangi kembali ya. Ini mungkin secara apa namanya, menggunakan secara ketika tadi kita hubungkan dia, kita okekan gitu. Pada saat setelah kita reset, kita okekan. Bagaimana kalau misalnya kita remove gitu ya, seperti ini. Ini saya remove dulu sistem apa namanya, sistem reset ya. Ini adalah mereset ya secara menggunakan terminal. Kemudian nanti itu konfigurasi semuanya nanti akan hilang. Jadi ini saya mulai dari awal. IP yang default itu nanti akan kita hilangkan. Sama seperti kita melakukan konfigurasi di JNS3. Ini saya enter, kemudian yes. Jadi nanti ini nanti akan restart ya. Routernya itu nanti reset otomatis, lampunya mati sebentar. Ya, mungkin membutuhkan waktu 1 menit kita menunggu ya. Jadi mereset ini ya, ini sering sekali kita lakukan ya, untuk melakukan konfigurasi kembali ya. Kenapa dilakukan konfigurasi kembali? Pertama mungkin terjadinya error misalnya di dalam jaringan itu. Kemudian konfigurasinya mau kita rubah semuanya secara global gitu ya. Jadi kita masukkan perintah seperti demikian, yaitu system reset minus kemudian configuration. Juga kemarin di JNS3 ini sudah biasa kita lakukan ketika dia tidak bisa di ping, misalnya dari PC1 ke router atau ke gateway, ataupun dari PC1 ke PC yang lain tidak bisa. Akibatnya kita buat solusinya, kita pindah dulu kabelnya, kemudian kita lakukan reset. Sekarang sudah berhasil di reset, tandanya berhasil di reset. Kita cek dulu di sini. Ini harus kita close dulu Winbox-nya ya. Ini kita close dulu. Oke, kita nggak bisa dibuka seperti, nggak bisa ditutup seperti itu. Kita lakukan buka apa, tutup paksa ya, tutup paksa. Itu task manager. Oke, kemudian saya jalankan lagi, kemudian saya scan kembali. Nah, di sini seperti ini dia. Kita pilih ini, karena kita tidak, kalau kita pilih tadi nanti yang ini, maka dia nggak akan connect ya. Kita pilih alamat MAC address-nya, connect. Selanjutnya sini kita klik yang namanya, kalau misalnya di sini seperti ini tidak bisa diklik seperti ini dia, ini nggak bisa. Kita buka nanti terminal, kemudian kita tekan tombol R. Jadi tombol R itu untuk melakukan remove. Selanjutnya di sini kita masukkan pengaturan alamat IP. Misalnya IP ya. Di sini juga tidak bisa langsung ya, langsung router has been disconnect ya. Tidak bisa terhubung. Saya tutup ya. Saya tutup lagi. Oke, buka lagi. Kita scan lagi balik.
harusnya masih ada, tetapi IP-nya sudah kosong karena sudah kita buang tadi. Kemudian oke, connect. Oke, sampai di sini kita coba konfigurasi dari awal, yaitu sini kita masukkan IP masukkan dulu namanya system identity set name, misalnya adalah ID router. Kemudian interface print. Jadi yang terhubung di sini Ether 1, Ether 2. Bersa tadi sudah hilang. Kemudian IP interface set name. Kemudian kita buat public, yaitu yang di Ether 0 ya, number 0. Kemudian interface print dulu ya, nanti dia akan bertukar nanti flagnya. Jadi kita ubah lagi interface set name, kemudian local number berapa? Number 0 ya, number 0. Namanya ini adalah lokal. Itu dia. Kemudian interface print, maka sudah berubah ya. Sekarang kita masukkan dulu alamat ke dalam IP lokal ini ya. IP address address, kemudian kita masukkan sama ya 200, tapi nanti ini kita buat secara DHCP. Per 24 interface-nya itu adalah lokal. Kemudian yang kedua kita masukkan alamat IP publicnya, IP DHCP client. Ini secara otomatis kita masukkan add interface, kemudian public, kemudian disable no. IP DHCP client print harus bound ya. Ternyata sudah masuk di sini. Ketika kita cek alamat IP-nya, IP address print seharusnya harus masuk juga ke daftar sini secara DHCP. Sekarang kita lanjutkan IP 200 ini kita jadikan sebagai IP DHCP supaya nanti dia bisa mensuplai alamat-alamatnya itu ke klien-kliennya. IP DHCP server add network dulu ya, network add address ya. Kemudian 200 ya, 200 0 per 24. Kemudian gateway-nya adalah sama 1, DNS-nya adalah 201. Kemudian ya, selanjutnya kita masukkan dulu IP DNS server. IP DNS set server. Ini kita masukkan yang ini aja, 8 hello yes. Ya kan? Ini IP DNS print. Ini sudah masuk. Sebenarnya sudah ada tadi. Oke. Udah double ya. Udah ada dynamic rupanya. Tak ada masalah sih, walaupun 2 nanti. Kemudian kita coba dulu IP DHCP server network. Jadi kalau dia dynamic itu sudah didapatkan dari ISP-nya, dia tadi IP-nya alamatnya 199.199 sekian titik 100 per 24 ya kan. Kemudian dynamic servernya itu pun sudah terisi otomatis, jadi saya masukkan secara manual. Sebenarnya ini tidak ada masalah sih. Sekarang kita langsung buat dulu kita buat dulu yang namanya DHCP server setupnya. Apakah sudah bisa membuat setup, kemudian IP DHCP server setup, kita enter, kemudian lokal kita masukkan. Ini dia DHCP address space, enter. Ini nanti yang diberikan broadcast mulai dari 0 per 24. Jadi nanti 0 itu nggak bisa digunakan, 1 itu tidak bisa digunakan. Nanti dia mulai dari 2 sampai dengan 254. Ini dia gateway-nya for DHCP network 200.200.1. Kemudian nanti address to give out. Nanti klien mendapatkan secara otomatis mulai dari ya 2 sampai dengan 254, atau mulai dari 254 turun ke bawah gitu deh ya. Kemudian enter. Kemudian DNS servernya itu adalah sekian ya. Kemudian list time-nya adalah 10 ya. Kemudian IP DHCP server print, maka sudah ada di sini. Kemudian ya selanjutnya coba kita lakukan dulu ping 199.1 sudah berhasil ke ISP-nya. Kemudian ping 88 berhasil. Kemudian ping
Nah, kalau di sini kita lakukan dulu ke nama domain, ping Google, langsung ke nama domainnya ya. Sudah berhasil. Sampai di sini sudah berhasil di sini, tetapi kita lihat dulu di sini apakah sudah berhasil. Di sini no internet access. Sekarang kita lakukan konfigurasinya supaya laptop kita ini bisa terhubung secara otomatis dari router yang kita konfigurasi tadi. Itu kita lakukan di sini ya, Ethernet, kemudian change adapter option. Selanjutnya kita Ethernet, kemudian pilih di sini properties, kemudian kita pilih internet protokol versi 4. Selanjutnya ini kita kosongin. Oke, jadi nanti dia mendapatkan alamat 254 ya, ujungnya akan details ya, details kita pilih, maka 254 ini alamatnya secara otomatis sudah terisi. Nah, kalau kita lihat di sini kosong ya, nggak ada kita isi, tetapi alamatnya itu secara otomatis disuplai oleh router bot kita yang kita set tadi. Oke, sekarang kita lihat di sini apakah sudah internet akses. Sekarang sudah berhasil. Sekarang kita coba ping dari sini, sama juga tadi waktu kita melakukan konfigurasi. Yang pertama ping google.com ya, ping google.com. Oke, kita coba dulu. Oke, di sini masih time out ya. Sekarang kita coba buka, aktifkan dulu firewallnya. Firewallnya belum kita aktifkan tadi. Di sini sangat perlu kita, kalau kita cek dulu rootnya, ini biasanya sudah ADS ya. ADS itu adalah Active Dynamic States ya. Jadi sudah aktif diberikan oleh server. Gateway-nya yang ini. Sekarang IP firewall NAT. Jadi protokol network address translation itu harus ada, harus kita set di sini. Kenapa? Ini nanti yang mentranslatekan ya IP yang kita maksud tadi, IP public, IP lokal 199.192.100 tadi, nanti dia akan dinatkan, diterjemahkan di dalam internet ya. IP cara memasukkannya, IP firewall NAT add chain ya, add chain, kemudian source NAT, kemudian out interface-nya itu adalah interface keluarnya itu adalah public. Karena interface public ini yang kita keluarkan dia ya ke public, ke internet, makanya kita buat nama interface-nya tadi adalah public. Kemudian actionnya itu adalah masquerade. Nah, ini dia. Kemudian IP firewall, kemudian NAT print. Maka sudah ping google.com. Kalau di router tadi sudah berhasil, tetapi kalau langsung di laptop kita coba dulu apakah sudah berhasil. Ping google.com. Ternyata sudah berhasil. Nah ya, jadi konfigurasi secara statis kemudian secara dinamik sudah kita lakukan secara nyata, yaitu menggunakan media ya. Langsung kita menggunakan medianya, menggunakan router yang sudah ada di depan kita, yaitu menggunakan router yang ini. Kalau misalnya Anda menggunakan Anda punya router seperti ini, maka konfigurasinya seperti demikian. Kemudian berikutnya, apa-apa lagi yang mau kita buat di sini ya? Bisa saja kita bangun misalnya hotspot ya. Karena di sini kalau di Winbox ini sangat banyak sekali ya fiturnya, misalnya IP hotspot ya. Kita buat hotspot misalnya. Bisa kita menggunakan hotspot di sini. Salah satunya nanti di sini dia hotspot setup. Jadi kalau saya klik hotspot setup ini, maka nanti secara otomatis dia akan login menggunakan hotspot gitu ya. Next misalnya saya nextkan lagi, kemudian nextkan lagi. Misalnya di sini adalah admin, kemudian next. Udah sukses nih jadi hotspot. Kemudian kalau saya oke kan di sini berapa orang yang menggunakan hotspot di sini. Misalnya di sini kita gunakan misalnya address vermak ya. Misalnya lah ini misalnya saya contohkan dulu ya. Ini misalnya sudah berhasil ya. Ini kalau misalnya service profile ya, di sini biasanya nampak dia oke di bagian defaultnya.
Nah, di sini juga ada loginnya ya. Nanti bisa kita buat di sini. Contohnya nanti gini. Pada saat nanti ya biasa sih hotspot itu kalau misalnya saya masuk di sini 200 kemudian 1. Sebenarnya nanti dia akan masuk ya. Akan masuk ke ini. Ada loginnya. Nanti dia minta login seperti ini. Jadi nanti loginnya itu bisa lagi nanti kita masukkan ke dalam apa namanya? Ke dalam pokoknya dia seperti yang di kafe-kafe lah ya. Web login. Seperti ini misalnya. Nanti kita bisa nanti bisa kita perbaiki, nanti kita jadikan dia sebagai web login ya. Kebetulan di sini saya sudah masuk sebagai web loginnya, maka dia ini saya hapus dulu karena kemarin pernah saya buat juga hotspotnya. Filenya kemarin saya buat di sini. Jadi filenya itu nanti kita masukkan di dalam sini dia. Hotspot 2 ya. Ini kayaknya sudah pernah dibuat nih hotspot 2 ini. Ini hotspot Ramadan. Oh, sudah ada rupanya. Ini saya coba dulu di sini hotspot di sini kita gantikan menggunakan hotspot 5 misalnya ya. Apa yang terjadi nanti? Hotspot 5 saya apply kan dulu, kemudian saya oke kan. Ini saya coba masuk dulu sini karena tadi yang hotspot aja tidak ada. Ini saya masuk, tidak ada tampilannya. Saya ganti, jangan hotspot ini, hotspot 5, ganti juga ini hotspot 5. Servernya tadi oke. Ini saya enter dulu. Maka dia nanti muncul seperti ini dia. Admin misalnya, kita masukkan sini admin. Jadi kalau misalnya seperti ini kita tidak bisa lagi menggunakan internet. Ini dia. Jadi kita login dulu. Kita login dulu di sini. Misalnya saya admin. Maka sini akan berhasil login. Oke, kemudian kita buka ini Google, enter, maka dia akan berhasil. Itu dia. Nah, jadi tampilan-tampilan hotspot login ini bisa kita, kalau bisa misalnya menggunakan HTML bisa dirubah ya, menggunakan HTML ya. Misalnya ini saya rubah lagi server profilesnya itu nih, misalnya saya gunakan yang ini hotspot 2 ya, hotspot 2 saya hotspot ini Ramadan ya. Oke, saya coba dulu hotspot Ramadan nih. Oke, kemudian saya coba dulu logout ya. Oh, ini nggak ada, berarti packnya nggak ada. Kemudian saya coba ganti hotspot 5 tadi sudah ya. Hotspot 2 juga mungkin ini aja lah ya. Inilah tadi contohnya. Jadi ini bisa Anda rubah-rubah lagi, bisa di-download template-nya itu di internet. Sangat banyak sekali di internet. Hotspot 2 kita coba bagaimana tampilannya. Hotspot 2. Enter coba. Ini dia. Logout keluar. Login. Logout. Ada kemangi ya. Jadi bisa ini masa aktif voucher. Misalnya seperti ini. Kemana perginya? Pokoknya bisa dirubah-rubah lagi, kemudian bisa lagi diupload lagi. Logout keluar misalnya. Login kembali. Misalnya saya gunakan ini.
Jadi kalau misalnya sudah seperti ini, maka tidak bisa kita menggunakan internet ini. Jadi layaknya seperti ya kalau misalnya kita ada apa namanya menjual-jual paket internet ya, ya inilah yang digunakan ya, yaitu menggunakan MikroTik. Kemudian juga untuk konfigurasi membuat layanan hotspotnya itu seperti demikian. Jadi kalau misalnya usaha-usaha rumahan sangat bagus sekali kita buat seperti ini. Ya, ini misalnya saya buat sini 200.200.1. Maka di sini kita suruh apa namanya? Suruh login. Voucher WiFi Kemangi 41 bisa didapatkan di kode voucher. Jadi bisa kita masukkan sini kode vouchernya gitu. Nah, ini dia ya. Jadi ini template-template yang sudah jadi yang banyak beredar di internet. Jadi bisa kita upload ya, kita download, kemudian kita masukkan ke dalam sini, ke dalam file ini. Jadi ke dalam file ini bisa kita upload dia. Jadi cara menguploadnya ya ini ya, di copy paste aja gitu. Langsung kita misalnya di desktop ini saya buka misalnya di sini ada filenya, kita drag aja ke sini, maka dia akan masuk ke dalam. Nanti setelah itu ya, maka di dalamnya itu nanti kita set di sini IP hotspot, kemudian di bagian ini. Nah, itu dia ya. Nah, kemudian juga ini untuk passwordnya tadi ya. Oke, jadi berbagai macam bisa kita buat di sini. Kalau misalnya untuk manajemen jaringan, salah satunya tadi adalah untuk ya bagaimana router itu supaya menjadi gateway internet ya. Bagaimana supaya menjadi manajemen bandwidth. Misalnya manajemen bandwidth di sini yaitu QUI ya, di bagian QUI dia biasanya. Di sini dia ada namanya QUI, ini dia. Ini adalah antrian ya. Jadi bisa kita buat di sini antriannya. Misalnya kita buat secara simple QUI ya, misalnya seperti ini. Kita buat di sini misalnya max limit untuk IP yang ini, misalnya target IP-nya, kemudian nanti kita buat misalnya berapa kecepatannya, seperti itu dia. Nah, jadi masih banyak yang harus kita explore dari sini. Jadi kalau misalnya Anda punya router board ataupun misalnya Anda punya internet misalnya kan, misalnya 100 atau misalnya 10 giga, 10 mega, 20 mega di rumah, bisa Anda ecer dia, bisa Anda jual secara menggunakan voucher. Oke, baik, saya rasa untuk pertemuan hari ini sebenarnya saya ingin langsung menggunakan alatnya ya, yaitu saya login dulu admin. Oke, kemudian google.com, yaitu MikroTik ini tadi, MikroTik RB750. Jadi ini tadi. Jadi sekarang kita sudah menggunakan ini, langsung menggunakan alat ini ya, sudah kita gunakan. Salah satunya tadi kita menghubungkan dia ke internet supaya router board ini bisa menjadi apa namanya, bisa menjadi gateway internet. Juga bisa juga digunakan untuk apa namanya, untuk keperluan hotspot ya, dan berbagai macam, misalnya adalah pembagian bandwidth atau misalnya forward alamat IP ya. Jadi misalnya kita punya website yang banyak di server kita gunakan untuk memforward IP itu supaya bisa diakses secara online, itu bisa menggunakan router ini. Oke, baik, saya rasa cukup sampai di sini ya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan nanti ditanya di grup WhatsApp kita, ataupun misalnya di Telegram kita ya, supaya lebih nyaman nanti silahkan ditanya. Oke, baik, selamat pagi semuanya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.